Do you believe that tonight? Every day with you. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita saat ini boleh ada kesempatan untuk bertemu kembali meski lewat siaran online, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Lebih Dalam Lagi Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Yesus,
kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kesempatan hari ini Tuhan untuk boleh kami mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahannya sampai pada akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur hari ini bahwa kesempatan hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Walau kita tetap di rumah saja, tetap ibadah online di rumah, tapi saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tercurah di rumah Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau masih memperkenankan kami untuk boleh mengikuti ibadah sekalipun kami mengikutinya lewat live streaming ya Tuhan. Terima kasih untuk jamahan dan hadirat-Mu ya Tuhan melalui puji-pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu. Bapa, tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasailah setiap kami anak-anak-Mu Bapa yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan juga Kau urapi dan Kau taruh perkataan-Mu di lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa gelap yang hendak merebut firman-Mu, saat ini kami sepakat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi tinggalkan kami semua yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayai firman-Mu itu sumber kekuatan kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Saat ini kita memperingati satu hari yang khusus yang disebut dengan Hari Pentakosta. Seringkali peringatan Hari Pentakosta ini kurang diperhatikan oleh gereja, oleh orang Kristen. Beda dengan memperingati Natal atau Paskah. Kalau 10 hari yang lampau kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, itu bukti bahwa Dia berasal dari surga. Dan ketika tugasnya selesai, Dia kembali ke surga, ke tempat asalnya. Untuk itu kita akan membaca satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 sebagai tema kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada saat Yesus sudah naik ke surga itulah Yesus berjanji kepada murid-muridnya untuk tetap menyertai mereka sampai akhir zaman. Bagaimana caranya? Pertanyaannya.
Sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah melarang murid-muridnya untuk pergi meninggalkan kota Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dalam Kisah pertama ayat yang keempat dan kelima mengatakan, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan setelah Yesus naik ke surga, murid-murid melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka tinggal di atas kamar loteng di kota Yerusalem. Di situ mereka berdoa dan mereka menantikan janji Bapa. Dan janji itu benar-benar digenapi pada hari Pentakosta. Kalau saudara membaca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Pentakosta merupakan titik awal berdirinya gereja Tuhan di dunia. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun gereja, tubuh Kristus, karena setelah Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta dengan kuasa Roh Kudus dan didengar oleh banyak orang yang saat itu datang di kota Yerusalem. Banyak orang dikatakan menerima perkataannya dan memberikan diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka yang percaya kepada Tuhan kira-kira 3.000 jiwa. Kalau saudara baca kisah selanjutnya di dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-41 ini. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Roh Kudus itu? Dan apa perannya bagi kita saat ini? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal. Pribadi yang ketiga, yang diutus untuk menolong orang percaya agar mereka bisa hidup sesuai dengan rencana Allah dan melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu amanat agungnya. Tuhan pernah berkata, jika kamu mengasihi aku dan menuruti semua perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya sebagai penolong supaya kita kuat dalam menjalani kehidupan iman kita dan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia. Lalu pertanyaannya, apa sih peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu sedikit berbeda dengan peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru.
Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya bekerja pada orang-orang tertentu yang dipilih Allah untuk tugas khusus. Dan sifatnya tidak permanen. Tetapi setelah hari Pentakosta, Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang percaya dan sifatnya permanen. Saudara, kalau kita baca di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 tadi dikatakan, kamu akan mendapat kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, kuasa di sini itulah yang disebut di dalam bahasa Yunaninya itu adalah dunamis. Artinya kemampuan, kekuatan, power yang luar biasa yang dimiliki, dan ketika orang yang memilikinya itu, dia bisa melakukan sesuatu yang pekerjaan yang hebat. Ini yang seringkali tidak disadari oleh orang percaya. Ada kuasa yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, tapi kita tidak menyadari dan kita tidak mempergunakannya. Saudara, ini sama dengan kalau saudara punya HP yang canggih, ya, tapi kita nggak tahu cara pakainya. Sehingga biasanya kita cuma pakai untuk teleponan, untuk SMS. Padahal di situ ada banyak fitur-fitur yang sangat kaya dan menarik dan berguna yang lain. Nah saudara, seperti itulah orang Kristen. Orang Kristen jangan letoi, jangan tidak bertenaga dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Dikit-dikit putus asa, dikit-dikit mau bunuh diri. Ingat, kita punya power yang luar biasa. Kenapa kita tidak gunakan? Nah saudara, ada pertanyaan. Kuasa di sini, di dalam bahasa Yunani, itu kata yang dipakai adalah dunamis. Artinya ada kekuatan, kemampuan, power yang luar biasa. Sehingga orang yang memilikinya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, yang luar biasa. Dan dari kata dunamis ini juga muncul kata dinamit atau bom yang punya daya ledak yang tinggi. Dan dari kata ini juga muncul kata dinamis yang artinya lentur. Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk berdiri tegak, kuat dalam menghadapi masalah, dan kita punya dinamit, kuasa untuk mempengaruhi dunia ini dan mempunyai kemampuan yang dinamis untuk bisa membagikan iman kita kepada orang lain. Nah saudara, ingat, kita punya power yang luar biasa. Kenapa enggak digunakan? Lalu seringkali orang bingung, kalau gitu apa bedanya baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus? Nah saudara, baptisan Roh Kudus itu diberikan pada saat kita percaya. Pada saat kita menjadi anak Tuhan, maka pribadi Allah Tritunggal itu ada di dalam hidup kita. Dan itu terjadinya hanya satu kali. Sebagai meterai, sebagai tanda bahwa sekarang kita diadopsi menjadi anak Tuhan. Status kita bukan lagi orang berdosa yang menerima hukuman Allah, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang telah diselamatkan dan telah dimerdekakan dari hukuman dosa. Itu baptisan Roh Kudus. Tetapi kalau kepenuhan Roh Kudus, itu adalah proses selanjutnya. Setelah kita menjadi anak Tuhan, kita meminta Kristus memimpin hidupku. Jadilah penguasa dalam hidupku. Itulah yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus. Dan itu terjadinya tidak satu kali, tetapi berkali-kali. Kita menyerahkan diri kita secara total kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga dia bisa bekerja secara penuh dalam hidup kita. Saudara, ini sama dengan kalau kita punya HP. HP ini kalau kita gunakan terus-menerus,
lama-lama dia akan mati. Dan kalau tidak segera di-charge, dia tidak bisa berfungsi lagi. Demikian juga halnya dengan perjalanan hidup rohani kita. Seringkali kita harus menghadapi banyak godaan, serangan dari kuasa-kuasa iblis, godaan dari dunia, pergumulan-pergumulan hidup yang kadang-kadang membuat baterai rohani kita ini menjadi lemah. Oleh sebab itu, kita perlu men-charge baterai rohani kita sehingga kembali menjadi powerful. Caranya? Minta pimpinan Roh Kudus. Semua orang percaya dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi tidak semua orang percaya penuh Roh Kudus. Tergantung dari respon kita. Apakah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada pimpinan Tuhan atau tidak? Mungkin yang diserahkan cuma setengah, mungkin seperempat, sisanya, itu hak saya. Lalu, apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita sekarang ini? Ada dua hal yang Roh Kudus bisa lakukan. Yang pertama, dia melahirbarukan kita pada saat kita menjadi orang percaya. Kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kita pribadi. Saat itulah kita dibenarkan oleh Tuhan. Roma 8:16 mengatakan Roh Kudus bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Itulah baptisan roh. Nah, yang kedua, setelah kita menjadi anak Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita dalam perjalanan hidup Kristiani kita. Inilah yang disebut dengan proses pengudusan. Inilah yang disebut ketika kita berkali-kali minta Tuhan, penuhi aku, pimpinlah hidupku, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus. Kalau mau diilustrasikan supaya lebih mudah, pada saat baptisan, Roh Kudus itu diibaratkan seperti tamu yang menumpang di rumah kita. Dia boleh tinggal di rumah kita, tetapi dia bukan pemilik, apalagi penguasa rumah kita. Namun, saat kita mempersilahkan Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kita, maka kunci rumah kita serahkan kepada Dia. Dan sekarang Roh Kudus yang mengambil alih pimpinan dalam hidup kita dan kita turun tahta. Itulah saat di mana Roh Kudus memenuhi hidup kita. Menurunkan ego kita dari tahta dan menaikkan Kristus sebagai Raja, itu bukan hal yang gampang, saudara. Apalagi kalau kita ini sudah terbiasa menjadi penguasa tunggal di dalam rumah kita. Kita biasanya mengatakan ini rumahku sendiri kok. Kenapa saya harus menyerahkan pimpinan kepada Tuhan? Mungkin itu yang menjadi argumen kita. Mungkin kita mengatakan kok enak. Aku sulit-sulit mendirikan rumahku. Sampai sekarang sudah jadi bagus. Kenapa sekarang saya harus serahkan kepada Tuhan? Kenapa saya harus serahkan pada Roh Kudus? Apa untungnya buatku? Banyak orang Kristen tidak mau turun tahta. Dan orang-orang yang tetap mengagungkan egonya, inilah yang disebut dengan orang Kristen KTP. Orang Kristen yang bayi, kanak-kanak secara rohani. Cuma statusnya doang orang Kristen, tetapi tidak memiliki kualitas sebagai orang Kristen. Mengapa banyak orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa saja, mediocre, stuck, macet, sehingga dia hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan beban berat, hidupnya kosong, putus asa, up, down, kecewa, frustrasi, penuh dengan luka-luka batin. Penyebabnya satu, karena dia tidak membiarkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dia membiarkan egonya yang memimpin dan Roh Kudus hanya sebagai tamu yang tidak punya kuasa di dalam rumahnya. Padahal Tuhan ingin agar hidup kita ini luar biasa. Penuh dengan pengharapan, penuh dengan kemenangan.
Itu sebabnya dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong kepada kita. Dan Roh Kudus itulah yang harus menjadi penguasa, bukan tamu. Jadi saudara, kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya, ini adalah perintah yang harus ditaati, yang tidak bisa tidak harus kita lakukan. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh di sini artinya dikuasai oleh Roh Allah. Ini sifatnya imperatif progresif, artinya terus menerus, keep on believing, keep on being filled. Saudara, jadi kita harus terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti yang dialami oleh Petrus. Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta, pada saat itu juga selanjutnya ketika dia berbicara kepada imam-imam, kepada orang-orang di mahkamah agama, bahkan ketika dia dibebaskan dari penjara dan dia bergabung kembali dengan saudara-saudara seiman lainnya, dia tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus menerus. Roh Kudus ini kalau kita bisa bandingkan dengan anggur. Ya. Anggur itu minuman yang menyegarkan dan menyehatkan. Ini konteksnya pada zaman dahulu ya. Zaman situasinya di Palestina. Bukan di zaman kondisi kita sekarang. Kalau saat ini kita boleh minum anggur secukupnya saja untuk orang dewasa. Katanya anggur itu bisa menyehatkan tubuh dan memberikan rasa hangat. Dan memberikan kegembiraan bagi orang yang minumnya. Tapi jangan banyak-banyak, nanti bisa mabuk. Roh Kudus itu bila memenuhi hidup kita, dia memberikan kita tenaga, memberikan kita power, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, kehidupan yang baru, yang mengalir di dalam hidup kita dan keluar seperti sungai. Yesus juga menawarkan minuman yang menyegarkan kepada orang-orang yang haus. Dia mengatakan, barang siapa haus, ayo datang kepadaku dan minumlah. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Akan terus menerus keluar seperti mata air. Dan ini hanya bisa kalau diberikan oleh Roh Kudus. Sayangnya, banyak anak Tuhan yang tidak tahu siapakah Roh Kudus itu. Dan bagaimana kita bisa mengalaminya. Padahal Roh Kudus itu adalah janji Allah untuk menolong orang percaya dalam menjalani kehidupan rohani di dunia yang penuh dengan masalah dan tantangan ini. Tuhan ingin agar anak-anaknya yang hidupnya berat, penuh dengan beban yang berat, yang Tuhan tidak ingin kita ini hidup biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan menginginkan hidup yang penuh berkelimpahan. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes 10 ayat yang ke-10. Maksudnya bukan kelimpahan secara materi. Tetapi kelimpahan secara rohani. Dan untuk ini Tuhan sudah menyiapkan sarananya. Yaitu melalui Roh Kudus. Yang diturunkan pada hari Pentakosta. Yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pertanyaannya, maukah kita memiliki hidup yang berkelimpahan itu? Orang yang sudah memiliki fasilitas hidup yang baik, tapi tidak mau menggunakannya, itu adalah orang yang bodoh. Saudara, saya baru mendapatkan kiriman artikel yang bagus. Diceritakan ini ada seorang wanita yang kaya raya, yang punya simpanan duit yang sangat banyak. Dan itu baru diketahui pada saat dia meninggal dunia. Anehnya, dia meninggal karena kelaparan. Dan karena ada penyakit yang tidak diobati. Dia terlalu pelit mengeluarkan uangnya, bahkan untuk makan dan untuk beli obat untuk dirinya sendiri. Bukankah ini sesuatu hal yang sangat tragis? Seringkali kita hidup seperti wanita ini.
kita punya fasilitas, kita punya keistimewaan yang Tuhan sudah berikan, tetapi kita tidak melakukannya, kita tidak menggunakannya. Ini bodoh. Saat-saat ini kita hidup dalam masa-masa yang sulit karena COVID-19 ini. Batas antara hidup dan mati itu semakin tipis. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Karena penyakit ini begitu ganas dan bisa menimpa setiap orang tanpa diketahui. Takutkah kita? Firman Tuhan mengatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup yang berkelimpahan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan bila kita mau menyerahkan hidup kita di dalam kendali Roh Kudus. Roh Kudus harus menjadi penguasa tunggal atas hidup kita. Dan bila hidup kita sudah diserahkan dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Saudara, di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Baik itu pertolongan secara fisik, karena mereka sakit, karena mereka kelaparan mungkin, atau mungkin mereka sakit secara mental, mereka mengalami ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Inilah saat di mana kita sebagai anak-anak Tuhan ditantang. Apakah kita mau menjadi saluran berkat bagi dunia? Apakah kita mau memberitakan berita kabar baik keselamatan itu bagi orang-orang yang belum percaya? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bagi dunia ini. Dunia ini sudah tidak punya pengharapan. Semua yang ditawarkan oleh dunia ini adalah palsu, pengharapan yang palsu, yang sementara sifatnya. Tetapi kita punya jawaban, kita punya kuasa, kita punya kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kenapa kita diam saja? Kita tidak peduli kepada mereka. Di hari Pentakosta ini, mari bersama-sama kita minta kepada Tuhan. Mintalah telinga rohani yang peka, supaya kita bisa mendengar bisikan Roh Kudus dan mau melakukan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perintahnya. Mintalah mata rohani yang tajam, agar kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kita. Mintalah hati yang lembut, supaya kita tidak egois dan mau berbagi dengan orang-orang yang kelaparan. Jadilah perpanjangan tangan Allah bagi dunia ini. Melalui Roh Kudus Allah berkarya dalam diri orang percaya untuk mengubah dunia. Saudara dan saya bisa mengubah dunia. Saudara dan saya bisa menjadi saksi-saksi yang efektif bagi dunia ini. Biarlah ini menolong kita untuk bangkit, untuk kuat, menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan minta kepada Tuhan agar Roh-Nya yang kudus itu benar-benar menopang dan memenuhi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Dan kami saat ini diyakinkan bahwa kami memiliki Roh Kudus. Kami memiliki kuasa. Kami memiliki power yang sangat powerful. Tetapi seringkali Tuhan kami tidak sadar dan kami tidak menggunakannya dengan benar. Melalui firman-Mu saat ini kami diingatkan kembali. Tolong kami Bapa, supaya kami memiliki kepekaan, supaya kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat
dan kami boleh memiliki kesungguhan hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadilah Roh Kudus penguasa tunggal atas hidup kami, karena kami lemah, karena kami tidak berdaya. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Bersyukur saudara sekalian, kalau kita masih ada hingga saat ini semua adalah kemurahan Tuhan. Biarlah renungan yang sudah kita dengarkan menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Ada banyak kebosanan mungkin, ada banyak masalah yang timbul saat kita ada di rumah. Mungkin di antara anggota keluarga ada gesekan-gesekan. Tetapi percayalah, saat ini kita diberikan kemampuan, dunamis, kuasa Roh Kudus itu akan menolong dan menopang kita. Itu sebabnya saudara, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kuatlah dan jadilah saksi yang efektif bagi dunia ini. Mari saat ini kita akan berdoa bersama-sama, bersyafaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini kami diberi kemampuan untuk bisa melewati hari-hari yang sulit di dalam kehidupan kami. Dan kalau kami ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami pencobaan, yang sedang mengalami berbagai gesekan-gesekan di dalam relasi. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu mengalir dalam hidup kami. Biarlah kekuatan dari Roh Kudus itu menolong kami untuk bisa mengatasi semua masalah kami dan mendapatkan jalan keluar dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami Tuhan juga sudah bisa melewati masa-masa krisis ini. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, supaya mereka diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan untuk bisa mengatasi dan memberikan solusi dari masalah-masalah yang timbul karena COVID-19 yang berkepanjangan ini. Berikan kepada mereka keberanian Tuhan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Kami berdoa juga Tuhan untuk para medis, untuk para dokter, perawat, dan orang-orang yang membantu. Biarlah mereka juga diberikan hati yang lapang untuk mau bekerja, menolong sesama yang menderita. Mereka diberi kekuatan untuk bisa terus bertahan, kesehatan, dan kasih Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Sehingga COVID ini bisa segera berlalu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap masyarakat, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami dampak dari COVID ini. Tuhan, mungkin itu dampak secara ekonomi, dampak secara keuangan, secara kesehatan, dan berbagai dampak yang lain. Tuhan, kuatkan mereka dan berikan mereka jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah menolong kami sampai hari ini. Kami boleh ada. Kami serahkan waktu kami, hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Biarlah berkat Tuhan mengalir dan memenuhi hidup kami dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan doa kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, sumber kebaikan dan damai sejahtera itu akan melingkupi hati dan jiwa kita. Dan sukacita dari Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu.
Biarlah Roh Kudus menjadikan kita saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya katakan, amin. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah